Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Wow, Bitcoin break to 120.000 lagi ya. Walaupun belum ya, mungkin setelah video di upload ini mungkin break 120.000 lagi ya. Begitu banyak trap, begitu banyak jebakan, bahkan sekaliber saya yang notabene udah bertahun-tahun dalam dunia cryptocurrency aja juga terjebak dalam polemik plot twist di balik plot twist ya. Seperti yang kita tahu di video terakhir kemarin, saya menganalisis bahwasanya Agustus ini akan super crash karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah berlakunya tarif dagang ya, terus setelah itu diikuti dengan keputusan 8 Agustus yang harusnya mengharuskan Rusia memutuskan keputusan apa yang akan diambilnya, mengingat ultimatum dari pihak Amerika Serikat Donald Trump itu sendiri, yang dimana Rusia ini dikasih waktu tuh sampai tanggal 8 ini. Ternyata before tanggal 8 Amerika Serikat atau Donald Trump mengirim orang utusannya yang membuat perjanjian pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Mereka berdua sepakat bertemu di dalam minggu ini, alias ya kurang lebih tanggal belasan lah. Harusnya nggak nyampe tanggal 15 mereka sudah bertemu. Keputusan ini membuat seolah-olah tanggal 8 ini apa? Ultimatum ini apa? Jadi plot twistnya adalah harusnya tanggal 8 itu terjadi crash ya menurut saya, karena pihak Rusia itu hampir tidak mungkin untuk menyerahkan begitu saja keputusan-keputusan yang diminta oleh Amerika Serikat. Tapi nyatanya Amerika Serikat itu seolah-olah sadar diri bahwasanya Rusia nggak akan kayak gitu. Tapi Amerika Serikat atau Donald Trump tidak mau terlihat lemah di mata dunia. Dia nyerang juga mikir-mikir, apa gua negosiasi lagi aja. Akhirnya akan terjadi negosiasi minggu ini. Yang mengakibatkan ini adalah good news. Ditambah lagi kemarin itu pihak Harvard University itu memborong Bitcoin, dan ditambah lagi S&P dan saham Apple itu lagi rally ke atas, yang otomatis sekarang latah terhadap Bitcoin. Padahal harusnya sentralisasi tidak ada hubungannya dengan desentralisasi. Cuma feeling saya lama-lama Bitcoin juga pasti jadi sentralisasi, karena sebagian besar mayoritas Bitcoin sudah dikuasai oleh pemerintah dunia daripada individual gitu ya kan. Bitcoin sekarang mencapai 119.000. Kita anggap break to 120.000 lagi. Dan besok adalah CPA, atau mungkin bisa jadi harapan terakhir Bitcoin turun ya, CPA dan tarif dagang yang diumumkan Donald Trump minggu ini. Katanya sih minggu ini, cuma nggak tahu nih apakah plot twistnya yang bakal terjadi dan sebagainya. Mungkin saya harus belajar lagi untuk tidak menerima secara data. Saya nggak mau, mungkin itu ya, mungkin itu ya emang sekali lagi itu adalah ilmu baru ya buat saya. Kalau kata Timothy mah, kalau lo sepinter itu harusnya lo nggak miskin sekarang ya. Kalau memang orang-orang atas itu lebih bodoh daripada saya, nggak mungkin saya jauh lebih miskin daripada mereka, atau saya nggak ada ujung kakinya. Saya kadang juga dulu tuh bertanya-tanya ya, sebelum mengalami kejadian-kejadian banyak seperti ini. Buset, butuh 8 tahun dan 9 tahun ya saya untuk mempercayai hal ini.
Dan saya mungkin sekarang sadar ya, saya sekarang udah sadar. Secretnya adalah kenapa seluruh dunia itu selalu menunggu action. Padahal before-nya itu sudah ada bahasan news atau sudah ada announcement atau sudah ada pengumuman. Mungkin inilah yang dimaksud kenapa kalau mereka bodoh ya mereka nggak bakal kaya gitu loh. Sama seperti saya, kayak saya spinner itu harusnya saya nggak jauh lebih miskin daripada mereka. Intinya mereka itu sudah tahu bahwa di dunia itu banyak sekali plot twist. Intinya apa sih bang, lu ngomong muter-muter aja. Intinya begini, jangan pernah percaya sama announcement before terjadi actual gitu loh. Sekali lagi, kesimpulannya adalah jangan pernah percaya announcement before terjadi actual, karena semua hal di dunia ini tuh bisa plot twist walaupun sudah ditentukan tanggalnya dan lain sebagainya, sudah ditentukan waktunya, sudah benar-benar mendeklarasikan, ternyata ya nggak semesti seperti itu ya. Harusnya tanggal 8 kemarin itu crash kalau misalkan Rusia sudah mengindahkan ultimatum USA, totalnya USA malah tambah minta negosiasi. USA minta ketemu untuk Putin. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kenapa pihak Wall Street, kenapa pihak dunia itu, kenapa pihak orang-orang level atas itu selalu bertindak after actual. Oke, mereka tidak percaya forecast atau mereka tidak percaya announcement, karena pengumuman atau announcement itu bisa tidak terjadi atau bisa menjadi sebuah plot twist. Mungkin saya sekarang harus lebih belajar bahwa saya akan percaya ketika actual itu terjadi. Maka kita boleh ambil open posisi pada saat actual itu terjadi. Tapi kalau misalnya belum actual itu terjadi, kemungkinan nggak akan saya percaya lagi. Oke, tanggal 12 besok adalah CPA, lebih tepatnya di jam setengah 8 malam WIB. Kalau kalian WIT atau WITA, silahkan kalian hitung sendiri. Intinya terjadinya 19.30 WIB. Dan forecastnya udah keluar. Bang, lo katanya nggak percaya forecast. Forecast ini munculnya dari data CPA itu sendiri. Jadi yang ngebuat itu ya orang-orang dalamnya juga. Jadi 90% saya percaya tentang forecast ini. Ya, walaupun memang saya akan mengambil tindakan pada saat terjadi. Oke. Forecast tanggal 12 Juli Agustus 2025 adalah dari 2,7% menjadi 2,8%, alias naik 0,1%. For your information aja, kalau hasil CPI itu naik, ya, Bitcoin akan turun pada saat detiknya, pada saat actualnya, oke? Pada saat benar-benar diketok palu, 19.30. Nah, itu. Tapi kalau misalkan forecastnya itu adalah turun, Bitcoin pasti naik. Kita bicara tentang pasnya loh ya. Kalau lu jangan nanya tiba-tiba, bang ini kan Bitcoin kok tiba-tiba naik, harusnya kan CPI besok turun. Nggak gitu, maksudnya adalah pas jamnya. Jadi CPI itu berpengaruh pada saat detiknya, 19.30-nya. Kita tidak bicara hari ini, kita tidak bicara 1 jam kemudian, kita tidak bicara before-nya dan sebagainya, enggak. Oke? Kita coba analisis ke 3 CPI sebelumnya. Yang 3 CPI sebelumnya ini 15 Juli di tahun 2025. Forecastnya 2,6%, sebelumnya 2,4%, harusnya Bitcoin naik, ternyata actualnya adalah 2,7%. Lebih naik lagi, semakin tinggi penaikannya, semakin tinggi juga penurunannya. Nah, ini terjadi pada saat CPI 15 Juli 2025. Nah, ini ya, terjadi kenaikan cukup signifikan sampai ke area 118.450, terus tiba-tiba terjadi dump pada saat detiknya itu terjadi, ya. Detiknya itu terjadi. Dia dump kurang lebih sekitar $3.000 ya, $3.000-an. Oke. Nah, ini naik dulu, naik dulu, dump. Sama mungkin sekarang seperti chartnya ini, sekarang lagi naik, kemungkinan besok itu akan dump. Lalu CPI yang kedua terakhir yaitu terjadi 11 Juni. Ini hasilnya adalah naik juga 2,3% ke 2,5%. Ternyata actualnya 2,4%. Lebih rendah dari ekspektasinya, oke, atau forecastnya. Hasilnya Bitcoin turun dari area sekitar 110.000 ke area sekitar 108.000. Nah, ini ya, breakdown, dia naik dulu, habis itu breakdown, kayak gitu ya. Itu terjadi pada saat di 11 Juni 2025. Karena memang CPI-nya hasilnya naik, Bitcoin turun. Nah, bagaimana kalau misalkan CPI-nya turun? Nah, ini seperti ini. Forecastnya 2,4%, sebelumnya adalah 2,4%, tiba-tiba actualnya 2,3%. Ya, pasti Bitcoin bakalan rally naik, oke? Karena ini hasil CPI-nya adalah turun di tanggal 13 Mei. Nah, ini ya, 13 Mei jam 8. Nah, ini tiba-tiba Bitcoin rally naik ya, dari area 100.000 ke area sekitar 104.000. Jadi sekali lagi kita tidak bicara tentang berapa jamnya. Contoh sekarang, bang ini kok harusnya Bitcoin turun kok tiba-tiba naik. Enggak, kita bicara besok ya. Ini forecastnya buat besok, pada saat actualnya itu terjadi. Silahkan kalian lihat di data-data CPI resmi itu banyak, kalian searching aja Google data CPI asli. Kalau actualnya ini udah keluar, misalkan contoh previousnya 2,7, forecastnya 2,8, tiba-tiba actualnya 2,9. Waduh, itu udah pasti langsung Bitcoin turun. Langsung kalian open position aja. Jadi
sekali lagi saya tidak mau memprediksi. Kita lihat actualnya aja nanti di jam 8 besok ya. Jam 8 besok itu kalau kalian melihat banyak banget ya website-websitenya, website CPA, kalau forecastnya ini tiba-tiba naik 2,8% sesuai dengan forecast atau 2,9% bahkan, itu silahkan kalian langsung ambil open position. Tapi how if sebelumnya 2,7% tiba-tiba turun 2,6%, itu kalian langsung boleh ambil open posisi long. Tapi saya sarankan untuk ambil sekejap aja alias short term. Oke, alias jangka pendek, karena rata-rata CPA itu jangkanya pendek semuanya. Contoh kayak gini kan, ini tiba-tiba dump, ini dalam waktu time frame 1 jam dia rally ke atas lagi. Begitu pula kayak begini lagi ya, ini tiba-tiba turun, nanti besoknya juga naik lagi. Sama aja seperti ini tiba-tiba naik terus akhirnya turun lagi. Jadi saran saya benar-benar ambil take profit sewajarnya aja, 3-5% saja sudah cukup. Kalau kalian pakai leverage 5 ya itu udah berapa tuh? 3 kali 5 aja udah 15 gitu kan. Maka dari itu saya sarankan untuk melihat actualnya, walaupun forecastnya 2,8%, nanti pada saat jam 19.30-nya kita bisa lihat, atau mungkin kalau kalian setuju nanti kita live ya di jam 8 pasnya untuk actualnya itu seperti apa. Kalau hasilnya adalah naik kita open posisi short, kalau hasilnya turun ya kita ambil open posisi long, kayak begitu aja ya. Saya juga melihat data coin guys, ini untuk dominasi ini ngeri banget saya sebenarnya ya, dominasi ini parah, ini naiknya terlalu parah ini guys ya, ini tuh bener-bener fear banget ya. Cuma kalau saya katakan oh ini bang nanti bagaimana nih fear and greed indexnya nih, ini fear and greed indexnya tuh ngeri banget ini, greed ini, extreme greed ini parah ya. Terus tiba-tiba kalau tiba-tiba netar langsung fear, oh aduh bisa langsung. Tapi ya banyak sekali berita-berita positif yang sangat didengungkan. Berita negatif bulan ini itu cuma minggu ini ya lebih tepatnya ya. Trump akan mengumumkan tarif untuk farmasi, chip dan lain sebagainya yang katanya naik 100%, itu akan membuat turun sedikit mungkin. Tapi kalau misalkan tarif dagangnya sedikit ya nggak mungkin turun banyak. Dan hasil CPI besok. Good news-nya apa? Good news-nya ya mungkin pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin tanggal 15. Kita lihat actualnya aja, walaupun mungkin cenderung good news, tetapi kita coba lihat actualnya aja. Jangan terlalu percaya ini good news atau bad news ya. Sekali lagi jangan terlalu percaya ini good news ataupun bad news. Intinya kita lihat actualnya aja tanggal 15 itu nanti apa. Baru kita boleh ambil open posisi. Gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.